Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati di hari ini, Senin 21 Maret. Kita akan membahas seputar deteksi Down Syndrome dari kehamilan karena kebetulan hari ini 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Nah, kalau Anda memiliki pertanyaan seputar Down Syndrome ataupun dari kehamilan ya, Anda boleh menghubungi kami loh di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Irfan Adenin SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, Dr. Irfan, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Kabar baik dan sehat ya, Dok? Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Semoga semua tim Dai TV juga sehat. Alhamdulillah, bismillah, semoga kita semuanya sehat terus ya, Dok ya. Semua keluarga juga dari Dr. Irfan. Itu harapan kita, apalagi jelang bulan Ramadan, Lebaran gitu ya, Dok ya. Semua sehat. Ya. Amin, amin. Munggahan. Iya, betul. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar Down Syndrome. Itu bisa dideteksi nggak sih dari kehamilan? Ini kan mungkin menjadi worry atau concern-nya banyak orang ya, terutama para ibu hamil gitu ya, yang aduh, janinku ini sehat nggak nih? Ada gangguan kesehatan janinku apa enggak? Apakah ada potensi Down Syndrome apa enggak? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu Down Syndrome ini sebenarnya apa sih, Dok? Oke, Down Syndrome ini sebenarnya adalah suatu kelainan kromosom. Tapi sebenarnya saya mau mengomentari dulu tadi Bu siapa? Bu Nadia. Bu Nadia. Saya mau supaya saya jangan lupa bahwa sebenarnya saya setuju banget dengan pendapat beliau itu bahwa ibu itu yang menentukan dan ibu itu harus tahu bahwa anak Down Syndrome itu sebenarnya bahagia. Saya belum pernah lihat anak Down Syndrome itu sedih. Jadi betul. Ibu merasa depresi sehingga ibu tidak bisa merawat bayinya. Tadi Bu Nadia tadi sudah menceritakan bahwa nah itu bagi ibu-ibu yang punya anak Down Syndrome, sebenarnya anak Down Syndrome bahagia. Anak Down Syndrome nggak pernah nangis, dia cuma tertawa bahagia, apalagi ketemu dengan teman-teman. Kemudian cara hidup yang optimal tadi yang telah Bu Nadia ini kan paparkan itu juga yang terbaik menurut saya ya. Jadi dia harus dilakukan semua difasilitasi apa disabilitasinya kan. Kemudian satu lagi nih, ini mungkin nanti ini kita kerjasama, ada foundation. Foundation biasanya orang tua yang punya anak Down Syndrome itu kan biasanya ya yang mampu ya, yang mampu tuh. Yang saya lihat tuh kayak gitu. Tapi bagi yang nggak mampu kan ada juga. Betul. Gitu. Nah gimana dengan yang ada nggak mampu ini? Ini sebaiknya nih kalau bagi saya nih udah rencana membuat foundation untuk Down Syndrome ya. Mungkin nanti bisa Dai TV bisa juga bekerja sama untuk Siap, Dok. social society ya untuk merangkum ini bagaimana mereka membuat orang yang nggak mampu anak itu ditempatkan di suatu foundation itu dan kita akan membantu semua bangsa Indonesia. Luar biasa. Itu. Oke. Terus mengenai Down Syndrome ini sebenarnya Down Syndrome ini siapa penyebab Down Syndrome ini? Apakah apakah ibu atau ayah atau kedua-duanya? Semuanya tiga-tiganya itu bisa ibu saja, bisa ayah saja, bisa ibu dan ayah saja. Jadi kalau kita lihat sel, nah ini kita udah cerita sel karena ceritanya apa itu Down Syndrome. Sel itu mempunyai 46 kromosom, ya, 46 kromosom. Kemudian si sel itu kalau mau jadi sperma dia harus membelah menjadi 23. Ibunya juga harus membelah menjadi 23. Nah, nama proses pembelahan itu adalah meiosis. Jadi kalau mau cari di Google silahkan, meiosis. Pembelahan ini di 23 menjadi 23 bergabunglah sperma sama sel telur sehingga mereka menjadi 46. Oke. 46 itulah jadi manusia yang normal. Tapi pada Down Syndrome ini proses pembelahannya ini si bapak kah atau si ibu kah atau dua-duanya kah dia membelahnya tidak sempurna. Yang harusnya 46 menjadi sperma jadi 23, dia menjadi 24. Nah, atau si sel telur membelahnya menjadi sel telur yang untuk siap dibuahi dari 46 menjadi 23, dia jadi 47. Jadi kalau digabungkan 23 yang misalnya bapaknya normal 23, si ibunya memberikan 24.
sorry bukan 27 tadi, 24. Jadi jumlahnya totalnya jadi 47. Nah itu makanya dibilang tri, nah, kan namanya trisomi 21. Tri itu kenapa? Karena dalam nomor urutan, jadi kromosomnya ada 46. Di setiap kromosom itu bentuknya berbeda. Dia berpasang-pasangan. Kromosom 1 berpasangan, kromosom 2 berpasangan. Di kromosom di nomor 23, karena semua total kromosom kan 27 pasang. 27 pasang berarti 46 kromosom. Di nomor 21 dia 3. Jadi trisomi namanya. Nah begitu dia jadi trisomi, barulah pembentukan macam-macam pembentukan dari kepala, dari jantung, dari liver, semua organ-organ tubuh ngaco semua. Nah inilah yang menjadi Down syndrome. Gitu. Itulah asal mulanya Down syndrome. Nah siapa nih yang biasanya terjadi kok gagal gitu, pemisahnya kok gagal? Siapa yang mempengaruhi kegagalan pemisahan? Nah pada umumnya adalah orang-orang yang ibunya, istrinya hamil di atas 35 tahun. Atau paling berat di 45 tahun masih punya anak. Kalau 45 tahun punya anak 1:15 terjadilah Down syndrome. Nah, begitulah ceritanya. Berarti ada banyak faktor ya dok ya, termasuk adalah tadi dari kromosom plus juga usia kehamilan dari usia ibu hamilnya sendiri gitu ya, ketika sedang hamil itu sendiri. Kalau dari jenisnya dok, apakah ada jenis-jenis Down syndrome atau cuma satu gara-gara masalah kromosom tadi dok? Kalau jenis ini ada dua, ya, ada dua jenis ya. Satu sebenarnya banyak jenis Down syndrome itu, tapi kita cerita yang dua aja lah. Satu namanya non-disjunction. Non-disjunction itu betul-betul semua sel yang kita ambil dari badannya itu jumlahnya 47. Harusnya berapa tadi? 46. Dia 47. Semua sel, mau sel kulit kita ambil, kita periksa selnya. Mau sel darah kita ambil, kita periksa selnya. Mau sel otak kita ambil, semuanya 47. Itu namanya non-disjunction. Tapi ada yang tipe mosaik. Tipe mosaik ini kalau kita beli kita beli lantai ini keramik kan ada yang gambarannya mosaik betul. Gitu kan. Mosaik itu artinya nggak rata, nggak homogen. Ada bercak sana, bercak sini gitu. Nah, ini si mosaik ini, si Down syndrome ini juga gitu. Dia mosaik, nggak rata, nggak homogen. Jadi pas kita ambil kulit paha, dia jumlahnya 46 normal. Pas kita ambil telinga, sel telinga kita ambil jumlahnya 47. Kita ambil sel jantungnya jumlahnya 47. Ambil paru-parunya 46. Jadi campur dia gitu. Ada yang. Nah, ini tipe yang ringan untuk disjunction. Ada lagi tipe tadi itu tipe mosaik maksudnya. Tipe mosaik itu nggak semua. Jadi dia tuh kelihatannya ringan. Kan ada Down syndrome yang kita lihat orangnya, oh bisa nih ngapa-ngapain bisa, macam-macam juga belajar bisa. Itu biasanya tipe mosaik. Tapi kalau misalnya tipe non-disjunction biasanya lebih berat. Itu. Nah, ada satu lagi tipe namanya Robertsonian translocation. Nah itu lebih berat lagi karena si bapak itu punya atau si ibu itu punya udah bawaan dia. Dia jumlahnya 46, tapi yang nempel itu misalnya kalau 46 dibagi 2 kan jadi 23 kan. Dia enggak, dia tetap jadi 24 karena nempel di kromosomnya itu. Nah itu terjadi anak untuk jadi Down syndrome jadi 100%. Setiap anaknya jadi Down syndrome. Setiap anak jadi Down syndrome. Nah kalau kayak gini kita harus periksakan ke bagian genetika. Ya. Di bagian genetika itu dia bisa periksa bapak ibunya. Apakah tipe sel daripada bapak atau ibunya itu ada yang translocation, Robertsonian namanya. Tapi itu jarang banget terjadi. Tapi ini sekadar hanya untuk informasi aja. Jadi itu 3 tipe yang mungkin sering ditemui, meskipun yang ketiga tadi ya itu jarang banget kasusnya ya dok ya. Dok, nanti kita di segmen selanjutnya ini penjabarannya sangat luar biasa nih dari Dr. Irfan ya. Wah, ini sangat detail sekali. Nanti kita di segmen selanjutnya akan bahas
dengan kondisi seperti ini sebenarnya bisa dideteksi nggak sih ketika si ibu ini lagi hamil? Janinnya bisa dideteksi mengalami Down syndrome atau tidak? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tentang deteksi Down syndrome dari kehamilan. Kalau Anda memiliki pertanyaan seputar Down syndrome, apalagi masa kehamilan atau Anda lagi hamil gitu ya, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kalau mungkin Anda lagi mau program hamil gitu ya, apa aja yang harus dipersiapkan, Anda punya undang-undang pertanyaan, boleh menghubungi kami. Kebetulan kita lagi ngobrol sama Dr. Irfan. Kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, tadi kan sempat aku mau tanya nih, sebenarnya Down syndrome ini bisa nggak sih dideteksi sedari hamil dok? Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Jelas dok. Jadi penanganan Down syndrome ini ada namanya non-invasif dan invasif. Non-invasif itu artinya tidak mencederai ibu. Sedangkan invasif itu mencederai ibu dan punya komplikasi. Nah, non-invasif ini kita bisa juga lihat sesuai dengan usia kehamilan ibu. Pada usia kehamilan ibu yang trimester pertama, yaitu 11 sampai 14 minggu, kita bisa melihat pada USG di belakang leher bayi itu ada ketebalan kulit di belakang leher bayi. Kalau di belakangnya lewat dari 3 mili, kita harus mencurigai suatu Down syndrome. Ada normogramnya. Normogramnya itu besarnya ketebalannya misalnya 3, 4, 5. Sesuai dengan umur juga. Umur 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun itu berbeda. Kalau umur 45 tahun dengan ketebalan 5 mili ya di belakang leher, karena bayi masih kecil kan, masih umur 11 sampai 14 minggu. Jadi kalau ketebalannya sampai 5 mili dengan umur 45 tahun, hampir 100% itu ada kelainan kromosomal. Dia bukan Down syndrome aja, bisa dia trisomi 21, bisa trisomi 18, bisa trisomi 13. Nah, bisa Turner. Nah, jadi kalau kita mau melihat ke arah Down syndrome aja ceritanya ini ya, kita melihat di non-invasif, kita tidak melakukan tindakan apa-apa yang tidak berbahaya pada ibu, kita lihat aja itu. Nah, tapi berapa ketepatannya? Itu tadi normogramnya itu kita lihat. Nah, terus kemudian kita bisa juga pemeriksaan darah ibu. Nah, kalau darah ibu kita periksa kan nggak berbahaya kan? Kan bayinya nggak diapa-apain. Nah, itu masih termasuk non-invasif. Namanya cell free DNA screening atau NIPT, non-invasive detection of pregnancy test gitu, NIPT, non-invasive. Jadi kita ambil darah ibunya itu, darah ibunya kita ambil, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan ini biasanya aman lah, itu dia tidak kena bayi pada awal-awal kehamilan juga kita ambil, nggak boleh lewat dari 18 minggu kalau nggak salah saya. Batasnya 18 minggu, mulai dari 12 minggu sampai 18 minggu gitulah, sekitar segitu. Nah, kemudian kita masuk fase, itu kan fase non-invasif. Kalau non-invasif ya otomatis kan istilahnya ketepatannya kurang tepat juga ya. Cuman itu screening aja, screening. Misalnya kita mau lihat apa kan kemungkinan ibunya ber-35 tahun, kita non-invasif lah. Nah, tapi kalau kita mau melihat yang lebih tepat adalah kita lakukan invasif ya. Invasif itu ada juga macam-macam, ada trimester pertama, ada juga trimester kedua juga bisa kita lakukan. Saat trimester kedua itu trimester pertama itu 1/14, bagi 3 aja, 40 bagi 3 gitu ya. Jadi 1/14, 14/28 gitu ya. Jadi kalau invasif kita udah mulai mencederai nih. Kita ambil air ketuban ibu dengan jarum. Kita masukkanlah itu pada usia 15 sampai 20 minggu. Air ketuban kita ambil 10 cc. Kita ambil 10 cc air ketuban, kita periksa nanti di dalam itu ada sel-selnya. Sel-sel yang dari kencing bayi itu kan dia nempel itu.
itu sebenarnya dari saluran kencing itu ada sel di situ. Itu nanti kita biarkan, kita kultur sehingga kita dapat nanti kalau dia udah banyak, kita kira-kira sampai 200.000 sel, kita ambil 200.000 sel itu yang jadi bisa berkembang itu cuma 1-3 sel aja. Nah itu kita lihat. Nah begitu kita lihat pakai teropong mikroskop yang elektron ya, mikroskop yang canggih banget, kita bisa lihat sampai kromosomnya. Di situlah kita bisa deteksi. Oh iya, ini nomor 21 nempel 33 bersamaan. Nah itu namanya amniosintesis. Kemudian kita lakukan kalau dia lewat 20 minggu, bisa nggak? Agak susah kalau lewat 20 minggu karena sel-sel tadi yang ada di dalam air ketuban nggak mau berkembang, dia jarang berkembang. Jadi kita harus ambil langsung sel darah. Sel darah kita ambil, sel darah putih, kemudian itu kita ambil dari tali pusat. Nah ini rada-rada sulit nih. Kadang-kadang kita ngerjakan itu sampai sejam juga nggak dapat susah lah. Tapi artinya ya angka keberhasilan kami kan satu tim ya untuk deteksi itu kira-kira 99% berhasil lah. Cuman waktunya aja yang kadang-kadang agak lama. Nah kita ambil darahnya, kemudian kita kultur juga selnya itu. Kita kultur, kita lihat pakai mikroskop yang besar. Kemudian kita lihat si kromosomnya. Ada nggak kromosom yang nempel 33 bergandengan? Kalau 3 itu baru ketepatannya 99,99%. Nah kalau udah kayak gitu, what next? Apa yang mau kita kasih? Apa bisa diobatin atau bisa digugurkan? Oh iya itu dok. Kalau masalah digugurkan, kita punya undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan nggak mengena dia dengan Down syndrome digugurkan. Kenapa? Karena Down syndrome ini tidak menyebabkan meninggal semua. Kecuali kalau yang berat sekali dengan komplikasi jantung dan segala macam. Sampai dia bengkak itu memang itu meninggal. Tapi kalau enggak, umumnya Down syndrome ini bisa survive. Kita lihat banyak bayi-bayi yang Down syndrome ya survive, tapi dengan disable. Nah ini kemudian kita tidak bisa. Kalau terus obat, apa yang bisa kita obatin ini orang Down syndrome? Saat ini belum, tapi penelitian ke arah situ sudah. Penelitian itu dengan melakukan stem cell. Nah ini stem cell ini mungkin udah pernah dengar nih ya. Yes. Sel punca. Sel punca. Ini sekarang orang udah meneliti nih. Stem cell ini dimasukkan ke dalam, kemudian dia akan membunuh si sel yang ketiga tadi. Sel itu Singapura udah ngerjakan namanya Dr. Kartika. Jadi mereka memasukkan itu tapi masih pada hewan. Dia lihat bahwa sel yang ketiga ini kan ada 3 biji sel yang bergandengan itu kan, yang jadi kecacatan ini. Dia membunuh sel yang ketiga ini sehingga yang turunannya dia membelah lagi jadi 2 sel lagi, jadi normal. Itu mungkin belum sekarang ya, 10 tahun 20 tahun yang akan datang mungkin karena trial gitu, study trial ya sama kayak vaksin kita lah, berapa lama kita baru bisa dapat vaksin gitu lah. Wah, ini penjelasannya sangat detail sekali ya. Ini kita lagi mata kuliah umum nih sama Dr. Irfan, sangat luar biasa. MKU ya. Oke dok, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati yang mau tanya-tanya ke Dr. Irfan. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Cynthia. Dok, jika saudara kandung kita memiliki anak dengan Down syndrome, apa ada kemungkinan kita juga bisa mengalami hal serupa? Wah, jika iya apa bisa dicegah? Terima kasih dok. Oke, Bu Cynthia, ini mungkin kakak atau adiknya punya anak dengan Down syndrome, apa juga mungkin bisa terjadi pada Ibu Cynthia dok? Apa bisa dicegah atau gimana nih dok? Nah itu betul tuh, itu pertanyaan yang bagus. Jadi indikasi, itu kan masalah indikasi pemeriksaan ya. Kita kan nggak melakukan suatu tindakan screening untuk semua, karena kalau semua pemeriksaannya banyak banget, ya, kita nggak akan mungkin itu. Kami di rumah sakit rujukan juga keterbatasan kekuatan kami. Kalau memang semua pasien harus kita rujuk dengan Down syndrome, wah mungkin kami nggak pulang-pulang itu. Setiap hari sampai tengah malam itu periksa semua pasien. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu, salah satunya ibu di atas 35 tahun. Kemudian ada saudara dari suami Down syndrome. Saudara istri Down syndrome, kemudian anak pertama Down syndrome. Nah inilah yang merupakan satu indikasi untuk dilakukan screening Down syndrome.
Karena pemeriksaannya mahal juga. NIPT itu sekitar 6-8 juta. So kalau misalnya kita mau lakukan pemeriksaan yang tidak high risk kayak gitu ya, untuk apa? Buang-buang uang lah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ada satu dekat gitu dengan saudara ibu, saudara ayah ada Down syndrome, dan anak sebelumnya Down syndrome dan ibunya di atas 35 tahun, ya itulah satu kandidat untuk dilakukan pemeriksaan screening Down syndrome. Oke, berarti kalau semisal dok, ini ada orang dengan kondisi seperti Bu Cynthia tadi dan melakukan screening tes seperti dokter sebutkan tadi ya dok ya, itu ketika terdeteksi oke, ini kayaknya ada faktor risiko nih yang mungkin bisa saja terjadi. Nah ini sementara orangnya mau program hamil, ini apa yang harus dilakukan dok? Ya. Jadi ini kan sebenarnya kita nggak bisa lakukan tindakan apa-apa ya. Secara empirik aja lah kita cerita tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembelahan sel. Pembelahan sel itu dipengaruhi oleh asam folat, ya, oleh normalnya pembelahan sel itu harus ada asam folat, tidak ada infeksi yang mempengaruhinya. Kadang-kadang infeksi juga mempengaruhi suatu proses pembelahan sel. Jadi makanlah asam folat, pemeriksaanlah adanya infeksi-infeksi TORS, misalnya toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, sama herpes simplex. Periksa dulu itu, kemudian janganlah dekat-dekat daerah-daerah ronsen. Habis itu makan obat-obatan yang membahayakan bayi misalnya kan ada obat-obat yang ini biarpun dia belum hamil ya, obat-obatan kayak gitu karena dia misalnya obat kanker salah satunya. Obat kanker itu sama dengan obat autoimun. Jadi dia itu akan mengganggu proses pembelahan sel karena dia akan menekan asam folat tadi, asam folatnya ditekan. Jadi kalau kayak gitu ya gitu. Terus lifestyle. Ngerokok itu termasuk radikal bebas. Radikal bebas itu dia bisa membuat gangguan pembelahan sel. Ya hidup sehat, olahraga sehat. Terus apa tadi yang saya bilang tadi, olahraga sehat dengan makan asam folat, obat-obat harus dibatasin. Nah, terakhir ya berdoa karena semuanya ketentuan itu Allah yang menentukan. Betul. Harus tetap berikhtiar apapun yang terjadi, ya kita walau alam ya dok ya, nanti kedepannya seperti apa. Walau alam. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya, yang masih menjadi pertanyaan adalah ketika mungkin sudah dideteksi ada kemungkinan Down syndrome ketika kehamilan, nanti proses persalinannya apakah normal, sesar, atau bagaimana, nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang deteksi Down syndrome dari kehamilan dalam rangka Hari Down Syndrome Sedunia yang jatuh pada hari ini, 21 Maret. Kita masih bersama dengan Dr. Irfan Adenin, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau akhirnya screening tadi kan sudah dilakukan nih dan akhirnya terdeteksi ada kemungkinan ada sindrom. Nah kemudian hamil gitu ya dok ya. Dan kemudian memang ya walau alam juga ya dok ya. Ya nauzubillah sebenarnya jangan sampai terjadi. Tapi akhirnya ketika pun akhirnya ada kasus orang hamil dan mengalami Down syndrome si janinnya. Ini proses persalinannya apakah dirujuk ke satu prosedur tertentu atau bagaimana dok? Atau melihat kondisi si janinnya atau kesehatan ibunya atau bagaimana tuh dok? Nah, betul. Jadi itu semua tergantung kondisi. Karena Down syndrome ini kalau dia kromosom, nah ini mesti saya cerita dulu sedikit ya tentang gen dan kromosom. Gen itu adalah bagian dari kromosom. Jadi kalau kita pernah lihat DNA kan, ya, gambar DNA aja. Betul. Ya. DNA itu adalah satu kumpulan ya, tali lah seperti tali. Yang mengelompok membentuk kromosom. Jadi DNA itu kecil banget. DNA itu 3 DNA itu namanya gen. Gen itu yang membuat
sifat manusia, sifat hidung bentuknya kayak mana itu tergantung DNA. DNA ini panjang banget. Kalau di satu kromosom itu diluruskan satu keliling bumi, jadi dia bisa satu keliling bumi. Begitulah panjangnya DNA itu dan kecilnya DNA itu. Nah, kalau misalnya DNA, kalau kromosom yang rusak artinya DNA-nya macam-macam bisa terjadi. Apakah kejadian itu kritikal pada bayi baru lahir? Nah, itu kita harus koordinasi. Biasanya kita terintegrated ya, namanya congenital integrated management. Jadi seperti kayak kita diskusi dulu. Jadi mulai dari apa Down syndrome bisa terjadi yang bahaya itu. Sumbat, saluran makanannya tuh sumbat. Jadi tembus makanannya masuk ke paru-paru. Nah, kalau kayak gitu mana bisa kita melahirkan di tempat-tempat rumah sakit rujukan pertama, Vaskes 1. Dia nggak punya fasilitas untuk dokter-dokter subspesialis, misalnya dokter respiro anak ya. Dokter respiro anak ini akan take over, akan mengantisipasi kalau ada terjadi seperti itu, dia akan menutup saluran nafasnya sesuai dengan jalurnya, jadi nggak masuk makanan ke saluran nafas. Nah, itu salah satu tempatnya. Kemudian kalau dia kelainan jantung pada janin, pada pada Down syndrome ini macam-macam bisa terjadi. Ada yang sirkulasinya berubah. Kalau kita biasanya sirkulasi dari jantung kanan paru masuk ke jantung kiri ke seluruh tubuh. Habis seluruh tubuh kasih makanan, habis itu kotorannya masuk jantung kanan, cuci lagi ke paru-paru ganti ke seluruh tubuh, ke jantung kiri, gitulah berputar. Jadi darah kotor dicuci di paru-paru, udah setelah cuci sebarkan lagi ke badan, habis badan cuci. Nah, tapi ini ada kelainan yang memang jarang sih pada Down syndrome. Dia nggak terbalik gitu. Pembuluh darahnya dari jantung kanan ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung kanan lagi paru. Jadi akhirnya si darah itu kan nggak dicuci, nggak dibersihkan yang dari seluruh tubuh. Namanya transposisi great artery. Kalau ini nggak bisa kita lahirkan, even di daerah ataupun dengan cara normal. Karena si dokter anak, jantung anak, dan dokter bedah jantung anak sudah standby di saat saya melakukan tindakan seksual sesaria. Kalau saya melakukan tindakan seksual sesaria, kalau kasus-kasus seperti itu, kita lahirkan si bayi itu kan dia, kita lihat langsung saturasinya, kadar oksigennya. Kalau dia memang terpisah seperti yang saya bilang tadi, dia tuh akan rendah saturasinya. Di situ dokter bedah anak udah langsung melakukan tindakan namanya membocorkan jantung, dibocorkan jantung. Baik. Jadi itu presisi banget dan timingnya harus pas. Jadi kalau misalnya lahir bayi, kalau orang lahir normal kan nggak tahu mau tengah malam ini orang belum siap sedia semua nggak sempat. Jadi kasus case by case kita lakukan per vaginam atau kita lakukan per operasi. Oke, baik, terima kasih Dokter Ivan. Ini penjelasannya sangat luar biasa, tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih Dok. Semoga semua dari kita sehat dan ibu hamil juga anaknya sehat selalu. Terima kasih Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, pemirsa, saya Raden Badlias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.